Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Fafidin, Bapak Ibu jamaah yang kami hormati dan berbahagia, untayan puji syukur pada malam hari ini kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya melimpahkan nikmat kepada kita, dan hanya dengan nikmat itulah kita ada satu kekuatan dan kemampuan untuk menghadiri kajian rutin di tempat yang sangat-sangat mulia, dan insya Allah Allah berkahi. Semoga apa yang kita lakukan ini berlandaskan satu niat yang ikhlas, lapang dada, sehingga akan lebih mudah ilmu masuk ke hati kita. Jamaah yang berbahagia, pertemuan yang lalu telah kita kaji satu ayat surah Asy-Syams yang insya Allah malam hari ini nanti akan kita lanjutkan untuk ayat yang kedua. Tapi sebelumnya, untuk murojaah tentang bacaan kita bersama-sama terlebih dahulu untuk tadarus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Alhamdulillah. Mugi-mugi kanthi murojaah tilawah kita menika badhe paring tambahipun kesaenan ingkang kathah wonten ing diri pribadi kita. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kemarin ayat 1 wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di waktu pagi. Allah bersumpah wonten ing ayat setunggal menika dengan menyebut makhluknya, yaitu matahari. Dan telah kita kaji ada beberapa hikmah Allah menciptakan matahari dalam kehidupan kita utamanya, dan juga untuk makhluk-makhluk yang lainnya. Dan itu telah kita kaji bersama pada pertemuan yang lalu. Begitu juga matahari dan cahayanya di waktu pagi hari. Para ulama ada perbedaan, tidak hanya di pagi hari tapi sepanjang hari.
sepanjang hari. Itulah sekilas kita murojaah tentang ayat yang pertama. Malam hari ini kita akan masuk pada ayat yang kedua, wal qamari idza talaha. Apa al-qamar? Bulan. Dan bulan apabila mengiringinya. Gimana? Dan bulan apabila mengiringinya. Jamaah yang berbahagia, pada ayat 2 ini masih menjelaskan tentang sumpahnya Allah kepada makhluknya, yaitu dengan menyebut al-qamar, yaitu bulan. Tentunya kalau makhluk dijadikan satu media sumpah, kemarin gimana? Pasti ada keistimewaannya. Nah, apa kelebihan dan keistimewaan bulan? Nanti kita akan kaji bersama dan saya akan tengahkan beberapa penjelasan. Dalam ayat yang kedua ini, Profesor Dr. Sholih bin Fauzan Al-Fauzan memberikan satu penjelasan bahwa ketika matahari itu terbenam di sebelah mana terbenamnya? Sebelah barat. Jadi ketika matahari itu terbenam dan alam menjadi apa? Gelap. Dan hal ini telah maklum bagi kita bersama. Ketika matahari itu terbit, alam ini mulai apa? Terang. Karena ada apa? Sinar matahari. Tapi ketika matahari itu telah Allah terbenamkan, maka alam akan menjadi gelap. Dan ini sudah maklum bagi kita semua, karena setiap hari kita menyaksikannya. Nah, ketika matahari terbenam dan alam menjadi gelap, maka datanglah apa? Bulan sebagai cahaya di kegelapan itu, menjadi penerang bagi manusia di malam hari. Kita bisa rasakan dan kita bisa alami, sekiranya matahari tenggelam, alam mulai gelap, tidak muncul apa?
bulan, apa yang akan terjadi bagi kita? Nah, disitulah namanya bulan mengiringi matahari. Matahari terbenam, muncullah bulan. Nah, sehingga alam akan tetap menjadi terang. Memang tidak seterang matahari. Memang apa? Nanti akan kita kaji bersama. Nah, begitulah kata beliau pergantian antara apa? Siang dan malam. Pergantian tugas. Apa? Pergantian tugas antara matahari dan bulan. Pergantian tugas bahasa beliau. Kalau matahari tugasnya di siang hari, kemudian kalau bulan tugasnya di malam hari. Maka beliau menyampaikan dalam penjelasannya adalah pergantian siang dan malam itu adalah sebagai pergantian tugas antara matahari dan bulan. Coba kita renungkan, kalau suasana itu siang terus atau suasana itu apa? Malam terus. Penyian gambarkan apa yang akan terjadi kira-kira. Iya, coba. Ini merupakan satu keagungan dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Terkadang manusia nggak berpikir sampai di sana. Apa yang akan terjadi kalau Allah siangkan terus, dan apa yang akan kita alami jika suasana malam terus. Ada satu hasil riset. Hasil riset penelitian, coba panjenengan persani, ketika siang hari itu akan terjadi panas yang luar biasa. Itu ketika matahari berada di mana? Posisi matahari berada di mana? Di tengah. Di tengah. Penyian mencoba jalan yang di apa itu? Dicor. Jalan yang dicor ketika matahari berada di tengah. Coba panjenengan siram pakai air. Apa yang akan terjadi? Apa? Hah? Umup. Umup itu bahasa apa? Iki di YouTube lagi, di rumah wong akeh lagi. Itu umup itu bahasa kok kono-kono ngerti orang. Apa? Ya? Mendidih. Ya, ketika matahari pas di tengah, itu jalan yang dicor itu toh, coba disiram air, akan kemana air itu? Cepat hilang. Karena apa? Karena panasnya. Karena panasnya. Maka peneliti itu
menyimpulkan seandainya Allah tahan matahari di tengah kira-kira 100 jam 100 jam 100 jam itu berarti berapa hari? Hah? 4 hari. Peneliti menyampaikan sekiranya Allah menahan matahari di tengah itu 100 jam, apa yang akan terjadi? Seluruh air di muka bumi ini akan habis menguap. Nek Jawa ngarep apa nggih? Umup, akan menguap. Coba itu air di bumi ini akan menguap kalau seandainya matahari ditahan oleh Allah di tengah 100 jam. Dan darah di tubuh kita pun kata peneliti akan ikut mendidih. Dengan kata lain, tidak ada kehidupan yang tahan di muka bumi yang hanya punya siang terus menerus. Renek sing kuat, renek sing urip ning muka bumi ini. Seandainya kondisi itu terus siang, nggak pernah berpikir ke sana kita, enggak. Tapi sebaliknya, apa yang akan terjadi manakala suasana malam terus? Kalau dinginnya di mana? Di wilayah kita, kondisi dingin itu tidak sedingin kalau ketika berada di mana? Di Madinah. Yang pernah umrah sana, ketika tengah malam luar biasa dinginnya. Maka ketika ibadah haji, ibadah umrah di bulan-bulan Desember atau Januari itu akan menghadapi dingin yang ekstrim sampai apa? Saluran apa? Hidung ini bisa pecah, bisa mengeluarkan darah karena dinginnya. Dan seandainya itu juga kurun waktu 100 jam, kondisi sampai 0 derajat begitu dibiarkan, maka air akan mulai membeku. Yang adem kok. Kayak seperti satu dimasukkan ke apa? Ke freezer itu, membeku. Dan itu diteruskan, maka seluruh air di muka bumi akan membeku, termasuk cairan tubuh kita pun juga akan membeku. Apa yang terjadi kalau darah kita tidak mengalir alias membeku? Wong iki urung membeku, terkadang akeh nek sumbatan ngene wae. Wis merasakan nggak karu-karuan. Oh, ini ada sumbatan, itu baru satu saja yang menyumbat aliran darah ke otak misalkan. Apa yang terjadi? Itu kalau sudah membeku, ya sudah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, begitulah pergantian siang dan malam, merupakan juga pergantian tugas antara matahari dan bulan.
peristiwa ini, kata beliau, akan terus berlanjut sampai masa yang Allah tentukan. Terserah Allah kapan pergantian terus ini, itu terus menerus, terserah Allah sampai kapan Allah akan tentukan. Indah betul kan? Seandainya kondisi pagi pecah dari malam ke siang, masih ada rasa dingin-dingin apa? Dingin-dingin hangat karena sudah ada apa? Matahari. Terus nanti tambah siang mulai enak, suhu tubuh bareng di sana mulai panas, kemudian condong ke arah barat mulai enak lagi, dan malam tambah dingin, nanti panas lagi pas siang, terus begitu. Indah betul kehidupan manusia itu. Bulan mengiringi matahari pada pertengahan bulan pertama, iya kan? Pertengahan bulan pertama. Jadi matahari terbenam terus ini muncul, ya kan? Ya tak? Kan awalnya kan bulan apa? Sabit dari arah timur terus naik, bulan pertama mengiringi. Tapi kemudian sebaliknya, matahari mengiringi bulan dan bulan mendahuluinya pada pertengahan bulan yang terakhir. Jadi gentenan. Jadi kono apa? Rembulan itu apa? Tenggelam, sana muncul matahari. Saling mengiringinya, bulan mengiringinya. Itu menurut siapa? Penjelasan Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Sedangkan At-Tabari Al-Qurtubi dalam tafsir beliau juga menyampaikan bahwa di balik penciptaan malam dan siang, matahari dan bulan serta bintang-bintang, semua kan kita saksikan itu, siang, malam, terus matahari, bulan, terus bintang, agar manusia dapat mengetahui apa? Waktu dengan jelas. Waktu apa? Kapan musim panen buah, panen sayuran, kapan bergantinya hari, kapan bergantinya tahun, kapan waktunya beraktivitas, kapan waktunya beristirahat, dan lain sebagainya. Subhanallah. Bahkan tidak lain tujuan penciptaan itu semua, kata beliau, itu kata Qurtubi, agar memantik akal manusia untuk merenungi keindahan ciptaannya. Ini ayat apa namanya? Ayat Kauniyah. Itu manusia biar tertantang untuk merenung. Dan merenung ini telah kita kaji di ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. Ada ayat yang memerintahkan untuk merenungi, dan apa akibat kalau manusia tidak mau untuk merenungi akan ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, dengan merenungi ayat-ayat Allah itu sehingga semakin memperkokoh apa? Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk menambah keimanan. Menurut siapa tadi? Al-Qurtubi dan At-Tabari. Yang pertama tadi siapa? Sholih Fauzan bin Fauzan. Sekarang Ibnu Katsir. Para mufassir memberikan satu penjelasan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa cahaya matahari, bulan maupun bintang-bintang berfungsi sebagai nur. Apa nur? Sinar. Nuron, sebagai sinar dan cahaya yang memancar untuk menerangi gelapnya malam. Kita bisa bayangkan, seandainya gelapnya malam, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Ya, kalau kondisi apa? Kondisi sekarang sudah listrik, itu nggak begitu nggak begitu terasa ya. Coba ketika masa kecil kita, iya, belum ada apa? Listrik. Adanya cuma apa? Lampu tintir. Mbok tintir apa? Tontor. Mbak tontor apa? Obor. Ketika itu coba gelap betul, seandainya tidak ada bintang, tidak ada bulan, udah peteng dedet. Tapi sekarang misalkan suasana sudah listrik seperti ini, misalkan hujan deras, ya suasana lingkungan tetap terang. Tapi gambaran ini pada waktu dulu. Lebih dari itu, Ibnu Katsir menyatakan bahwa matahari, bulan, planet-planet dan semua benda langit ciptaannya itu berjalan sesuai garis orbitnya. Kuwi ora mlaku sak karepe dhewe, ada garis orbitnya, bahasanya itu garis orbit. Garis perjalanannya itu ada. Ojo dikira asal apa? Asal jalan, enggak. Pada orbitnya. Mereka itu patuh dengan ketetapan tersebut. Tidak saling mendahului. Apalagi memasuki garis di luar edarnya. Sehingga tidak terjadi apa? Tabrakan satu dengan yang lain, semuanya berjalan secara harmonis. Masya Allah, berjalan dengan tertib sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Itu taatnya. Dengan ketaatan mengikuti petunjuk Allah, suasana harmonis. Manusia itu juga seandainya hidup ini mengikuti ketentuan Allah, kehidupan pun juga akan harmonis. Nah, ketidakharmonisan itu karena apa? Nah, keluar dari aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Seandainya planet-planet yang ada di langit dan di bumi ini wateke kaya wong, walah gak karu-karuan nanti. Gak karu-karuan gitu. Masing-masing bergerak dalam orbit yang telah diciptakan oleh Allah. Luar biasa. Mereka bergerak dengan gerakan yang teratur, tidak bertambah atau berkurang darinya. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah, aturan Allah, ketetapan dan naungannya. Lebih lanjut, Ibnu Katsir juga menjelaskan, sesungguhnya di balik penciptaan semua itu terdapat bukti-bukti bahwa Allah itu Maha Agung. Nah, ini kata kuncinya.
Semua itu menunjukkan keagungan Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa memperjalankan itu. Semua, utamanya manusia, hanya menunggu saja. Itulah keagungan Allah. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa yang ngatur itu selain Allah, nggak ada. Sampai sekarang semuanya adalah haknya Allah. Tujuannya tidak lain untuk membuat mereka berpikir dan faham terhadap hujjah hal yang seperti itu. Berarti menantang manusia untuk berpikir, untuk merenung. Apa manfaat bulan bagi kehidupan manusia? Apa manfaat bulan bagi kehidupan manusia? Yaitu manusia akan tahu tempat, waktu, dan tanggal. Bulan itu membantu kita untuk menentukan waktu dan tanggal. Di zaman dulu, sebelum manusia mengenal waktu dan tanggal, dulu berpikirnya, bukan sekarang. Sekarang kan sudah menerima apa adanya seperti ini. Ketika dulu sebelum mengenal waktu dan tanggal, menggunakan dan memanfaatkan bulan untuk menghitung waktu, untuk menghitung waktu. Oh, nek bulan sabit ini dari tanggal berapa? 1. Iya kan? Untuk menghitung tanggal, untuk menghitung waktu. Itu dulu. Saiki rasa gagas kaya ngono kuwi. Secara gagas. Iya. Sekarang sudah teknologis, pokoknya mapan, pokoknya oh iki manut tanggal 1 manut gitu aja. Maka ketika untuk menentukan tanggal dan waktu yang sudah kita lihat secara masyhur, maka mengadakan yang namanya ruqyat. Meskipun awalnya itu didahului dengan hisab. Iki kok ngene-ngene apa iya toh? Maka itu diruqyat. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Waktu yang dimaksud adalah hari, jam, ataupun tahun. Oleh karena itu, jika kita tidak memiliki bulan hingga saat ini, mungkin kita tidak akan mengenal waktu dan tanggal. Masya Allah. Itulah manfaat bagi siapa? Bagi manusia. Yang kedua, memberi penerangan. Tadi apa? Waktu dan tanggal. Memberi penerangan. Bulan dapat membantu kita untuk memberikan penerangan di malam hari. Utamanya kalau pas bulan tanggal berapa? 14, 15 itu. Itu terang betul itu. Terang betul. Memberikan penerangan bagi kita manusia. Maka senang sekali ketika dulu itu pas tanggal berapa? 15, kondisinya apa? Kemarau. Sangat menyenangkan. Bulan tampak besar sekali, utuh kan begitu. Maksudnya adalah bulan memantulkan cahaya dari matahari. Ya, mula ini bulan itu terang itu karena apa? Memantulkan cahaya dari matahari. Mula terangnya ora panas. Ini nek matahari langsung, maka panas. Tapi kalau bulan itu pantulan. Sesuatu itu kalau pantulan kan tidak begitu terasa, tapi bisa bisa dirasakan kan begitu. Seperti penjenengan pamane ada toh orang yang tidak berani langsung dengan kipas
langit langsung dadi piye gimana? Nah, pantul kese kemana? Ke dinding, ke tembok, itu baru. Itu ya tidak langsung tapi bisa merasakan. Nah. Jadi memantulkan cahaya dari matahari sehingga belahan bumi tertentu yang mengalami malam hari mendapatkan cahaya. Tanpa bulan dan sinar matahari, bumi akan berubah menjadi planet yang gelap gulita. Tanpa bulan dan matahari, dikatakan bumi ini akan berubah menjadi planet yang gelap dan gulita. Nah, coba dilihat pada surah Yunus. Surah Yunus. Surah Yunus, surah yang keberapa? Nggak hafal. Surah yang ke, ibu-ibu, Yunus surah yang keberapa? 10. Ya. Ayatnya 5. Ayatnya 5. Pelan-pelan kita fahami firman Allah pada surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'alash samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Udah ketemu? Terus ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Pelan-pelan kita pahami. Dialah, dia siapa? Allah yang menjadikan matahari itu bersinar. Diaan, perhatikan, diaan itu apa? Bersinar. Jadi matahari itu bersinar. Bagaimana penjelasannya matahari bersinar? Gimana penjelasannya? Yaitu memancarkan, namanya bersinar, memancarkan dan menyebarkan apa? Sinarnya. Itu namanya apa? Memancar. Yang disebut dalam ayat itu diaan. Jadi memancarkan dan menyebarkan sinarnya di siang hari. Maka diaan itu cahaya yang keluar, sekali lagi, cahaya yang keluar dari sesuatu itu sendiri. Nah, jadi diaan itu cahaya yang keluar dari sesuatu itu sendiri. Jadi kalau itu apa? Matahari, ya yang mengeluarkan siapa? Matahari. Itu namanya diaan. Jadi cahaya yang keluar dari sesuatu itu sendiri. Nah, ini ada gambaran, satu misal, yaitu seperti ini. Apa ini? Lampu. Maka lampu ini berarti mengeluarkan cahaya
yang keluar dari lampu itu sendiri. Itu namanya apa? Diyaan. Terus berikutnya, dan bulan wal qamara, apa itu? Nuran. Nah, dan bulan itu adalah bercahaya. Kapan itu bercahayanya? Di malam hari. Bulan bercahaya di malam hari. Nuron, cahaya yang berasal dari pantulan benda lain. Ini bedanya dengan apa tadi? Diyaan. Nah, berbeda dengan diyaan. Nek diyaan dari benda itu sendiri, nek nuron itu cahaya yang berasal pantulan benda lain. Misalkan ada gambarannya pantulan dari cermin. Nek penjenengan apa? Nyenter apa? Nyenter cermin, jeret gitu. Akhirnya cermin itu akan memantulkan. Itu namanya apa? Nuron. Maka bulan itu, jadi bulan itu memantulkan cahaya tapi dari benda yang lain. Dari apa? Dari matahari. Dan dia siapa? Allah yang menetapkan apa itu? Tempat-tempat orbitnya. Apa orbit? Perjalanannya. Allah yang menetapkan tempat perjalanannya itu. Bagaimana penjelasannya? Yaitu jarak yang ditempuhnya dalam sehari semalam. Ribet ya penjelasannya. Iya tak? Ya karena apa? Itulah kekuasaan Allah. Jadi dialah Allah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, perjalanannya, yang jarak yang ditempuh itu dalam sehari semalam. Dan manazil itu berjumlah 28. Jumlahnya manazil, jumlahnya apa? Orbit perjalanan itu 28. Sebagaimana yang diketahui oleh ahli falak. Bulan menempuh perjalanan satu manazil dalam semalam. Nah, jadi menempuh perjalanan satu manazil itu satu malam. Padahal tadi berapa? 28 malam. Di awal manazil bulan akan terlihat kecil di awal. Kemudian membesar sedikit demi sedikit sampai menjadi purnama. Apabila telah mencapai manazil yang terakhir, ia akan nampak apa? Tipis lagi mengecil dan berbentuk bulan sabit, kemudian tidak nampak dalam 1 atau 2 malam. Karena habis pada tanggal berapa tadi? 28. Nah, sehingga hilang, terus nanti akan ada lagi untuk perhitungan tanggal berapa? Satunya lagi, kecil lagi, terus begitu. Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dengan matahari akan diketahui pergantian hari-hari, dengan bulan akan diketahui pergantian bulan-bulan dan tahun-tahun. Nah, ayat ini Bapak Ibu, ayat ini terkandung anjuran untuk mempelajari ilmu falak.
anjuran untuk mempelajari ilmu falak dan perhitungan penanggalan serta perbedaan antara perhitungan tahun Masehi dengan tahun Hijriyah. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar, bil haq, yakni Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta mengatur keduanya dengan sebaik-baik pengaturan kecuali agar kebesaran, kekuasaan dan kebijaksanaan Allah diketahui sehingga dia disembah dengan hak pula. Nah, karena ini tidak disiplin ilmune kita ya mbuh nyantol burak pokoknya yang ngono kuwi. Nek bangsa ibadah rada nyantol ngene iki wis alah buyah. Alah buyah. Ya, daripada nanti diteruskan malah tambah bingung. Dicukupke saiki wae sampai di sini. Udah 1 jam ya. 1 ayat yaitu ayat yang keberapa? Yang kedua, bahwa bulan apa tadi? Nya dengan penjelasan sebagaimana apa yang telah kita kaji bersama. Wong yo mbuh nyandak mbuh ora. Lho mbuh nyandak mbuh kan sementing rene entuk ganjaran ngono lho. Retang kok mulih mbuh kayak manazil ngono apa kayak ya mbuh tapi kan mendapat pahala. Ilmune berapa tapi insya Allah dengan ikhlas pahalanya akan kita raih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.